Halo teman-teman semua, saya pada kesempatan kali ini mau mereaksi sebuah video dari akun TikTok bernama Dark Fact. Kita baca dulu. Selamat, kamu sudah jadi Tuhan bagi dirimu sendiri. Lalu sekarang apa? Melepas dogma agama itu mudah. Yang sulit adalah tetap jadi manusia bermoral saat kamu tahu duniamu nggak punya arti apa-apa. Seringkali label ateis dipakai cuma buat pamer kecerdasan yang sebenarnya nggak seberapa. Oke, eh mari kita tonton Banyak orang videonya. Kita tonton videonya dari awal dan kita mereaksi. Karena tiba-tiba video ini lewat gitu di akunku dan aku gatel gitu untuk memberikan reaksi terhadap video ini. Oke, mari kita tonton. banyak orang mendadak jadi ateis bukan karena pintar, tapi karena butuh pembenaran buat dosa-dosanya. Pertama, nih, kenapa jadi ateis kudu pinter dulu tuh? Yang mengharuskan jadi ateis kudu pinter itu siapa sebenarnya? Emang kalau jadi ateis tapi nggak pinter, kenapa aja memangnya? Toh orang yang percaya Tuhan juga banyak yang nggak pinter kan? Banyak orang yang percaya Tuhan bukan karena alasan yang cerdas. Banyak orang yang percaya Tuhan karena sekedar percaya aja tanpa alasan yang rasional. Kalau orang yang bertuhan aja boleh nggak pinter, kenapa orang yang nggak bertuhan harus pinter gitu loh? Nggak boleh nggak pinter juga gitu loh. Bukan berarti aku membenarkan ketidakpintaran, no. Tapi poinnya adalah kenapa ateis itu di framing sebagai sesuatu yang harus pintar. Kenapa ateisme itu di framing, seorang ateis itu di framing harus menjadi orang yang pintar. Kenapa? Itu yang pertama. Mari kita nonton lagi. Sains dan logika sering cuma jadi tameng. Kenapa ateisme itu identik dengan sains? Sains dan ateisme itu dua hal yang terpisah. Seseorang bisa menjadi ateis, saya ateis, tapi saya tidak melibatkan sains dalam ateisme saya. Saya berargumen secara filosofis, bukan berargumen secara sains, karena saya tahu bukan wilayah sains untuk membicarakan Tuhan. Kenapa banyak teis, ya? Kenapa banyak teis yang berpikir bahwa, oh kalau lu ateis berarti lu selalu mengandalkan sains? No, saya ateis, saya nggak selalu mengandalkan sains, dan bahkan saya tidak pernah menggunakan sains dalam argumen-argumen saya untuk menentang keberadaan Tuhan. Argumen-argumen saya selalu berasal dari argumen yang sifatnya filosofis, bukan sains. Itu, yang kedua. Aslinya, kamu cuma malas bangun pagi buat ibadah, atau risih sama aturan yang ngebatasin nafsumu. Kritiknya Orang yang nggak mau nyembah Dewa Zeus itu apakah karena dia malas menyembah Dewa Zeus, atau orang yang nggak percaya dengan keberadaan Dewa Zeus itu apa karena dia malas nyembah Dewa Zeus atau gimana? Itu logikanya, itu pertanyaan yang sama tuh. Kamu tidak mau menyembah Dewa Zeus, apakah karena kamu tidak percaya dengan keberadaan Dewa Zeus? Karena memang kamu tidak percaya atau hanya karena kamu malas saja menyembah dia? Setiap pagi bangun untuk menyembah dia gitu. Itu pertanyaannya. gini, kamu bangga lepas dari dogma agama, tapi tanpa sadar, kamu nyembah Tuhan baru, ego kamu sendiri. Kamu jadi Tuhan buat dirimu sendiri yang sebenarnya rapuh. Tanpa Tuhan, dunia ini cuma tumpukan atom yang gak punya arti. Hidupmu cuma kebetulan yang sia-sia. Again, framing kalau ateisme itu adalah nihilisme. Itu dua aliran filsafat yang berbeda dan tidak identik. Menjadi ateis bukan berarti menjadi nihilis secara moral. Dan juga menjadi nihilis bukan berarti, tapi kalau menjadi nihilis pasti sudah tentu menjadi ateis. Tapi kalau menjadi ateis belum tentu menjadi nihilis. Ya, jadi kamu bisa menjadi ateis dan kamu bisa mengadopsi moral objektif. Ya, Michael Hammer, Stephen Law itu sudah berargumen, dua itu ada dua figur filsuf ateis, dan keduanya sudah sering berargumen dalam berbagai macam podcast, dalam berbagai macam interview, dialog, diskusi, perdebatan, dan tulisan-tulisan mereka soal bagaimana ateisme itu bisa kok mengadopsi moral yang objektif tanpa harus mengasumsikan adanya Tuhan. Ya,
Dan hal ini dibuktikan pada agama-agama yang bersifat non-teistik seperti Buddhisme ataupun Jainisme misalnya. Jainisme misalnya adalah agama yang dengan tegas menolak keberadaan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan penghancur alam semesta. Tapi dalam Jainisme mereka memiliki yang namanya moral objektif yang mereka sebut sebagai dharma. Jadi kepercayaan kepada moral objektif tidak mengharuskan kepercayaan kepada Tuhan. Dan juga apa hubungannya ateisme dengan kebetulan yang sia-sia? Emangnya ini saya menangkap seolah-olah mau memframing bahwa kalau kita menjadi ateis berarti keberadaan kita itu adalah sesuatu yang muncul secara kebetulan. Pertanyaannya, ateis mana yang mengatakan seperti itu? Ateis mana yang mengatakan bahwa keberadaan kita itu sesuatu yang muncul secara kebetulan? Saya sebagai ateis tidak pernah menganggap seperti itu. Kalau saya ditanya bagaimana keberadaan saya bisa ada, ya saya nggak tahu. Saya tidak mengatakan keberadaan saya diciptakan, tapi saya juga tidak mengatakan keberadaan saya muncul secara kebetulan. Saya nggak tahu aja. Udah, itu jawaban saya. Kalau nggak ada neraka, kenapa kamu masih takut jadi jahat? Kata siapa ateis mensyaratkan tidak percaya pada neraka? Kalau saya bilang saya nggak percaya Tuhan, tapi saya percaya pada karma dan reinkarnasi. Ya, Jainisme tuh nggak percaya keberadaan Tuhan pencipta, pemelihara, dan penghancur alam semesta. Tapi mereka percaya pada karma, reinkarnasi, alam surga, alam neraka. Percaya mereka. Nah, kalau saya mengadopsi pandangan Jainisme, saya bilang bahwa saya ateis, saya nggak percaya Tuhan, tapi saya percaya keberadaan surga dan neraka. Saya juga percaya pada siklus karma dan juga reinkarnasi. Mau kenapa? Ayo. Ateisme itu hanyalah kalau menurut Gramopi, ateisme itu hanyalah penyangkalan terhadap Tuhan. Teistik. Titik. Selesai. Period. Tidak ada kelanjutan lagi. Ya, jadi orang bisa menjadi ateis dan menerima keberadaan surga dan neraka. Jadi, ateisme itu pilihan intelektual atau cuma pelarian biar kamu bisa hidup semaumu tanpa rasa bersalah? Mana aja bebas, mau pelarian kayak, mau bentuk pilihan intelektual kayak, nggak ada ketentuan untuk menjadi ateis. Ateisme itu bukan sebuah semacam agama terorganisir yang ada syarat-syaratnya. Kalau lu jadi ateis tuh harus kayak gini, nggak ada syarat-syaratnya. Bebas, sebebasnya, terserah aja. Lu mau jadi ateis karena pilihan intelektualmu kayak, atau karena sekedar pelarian kayak, itu terserah. Ya, terserah. Jangan tersinggung. Pikirkan saja sendiri. Banyak orang... Oke, itu saja reaksiku. Terima kasih.